Salam. Majelis Gereja Trogosari, GKJ Trogosari mengucapkan selamat mengikuti ibadah secara online bagi jemaat dan para tamu serta pemirsa. Ibadah pada saat ini akan dilayani oleh Saudari Monika Puspa Nandarista dengan tema Menjadi Pengikut Yesus yang Berani. Majelis akan menyampaikan warta gereja Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Yang pertama, ibadah gereja. Ibadah minggu masih dilaksanakan secara online mengingat pandemi COVID-19. Sedangkan ibadah tatap muka dilaksanakan untuk ibadah pemberkatan nikah dan pelayanan baptis dewasa dengan mengikuti protokol COVID-19 dengan jumlah kehadiran yang terbatas. Untuk persembahan dapat disampaikan kepada kantor gereja pada setiap hari kerja atau transfer ke Bank BCA atas nama Pendeta Anung Trirumanto dengan nomor rekening 8545422324 atau ke Bank Jateng atas nama Tri Setioningse dengan nomor rekening 2088068575 atau diserahkan kepada majelis blok. Warta gereja berikutnya yaitu gerakan 5.000. Jemaat dimohon mendukung gerakan 5.000 per jiwa per bulan untuk membantu pendidikan di SMA Masehi 2 bagi siswa-siswa yang kesulitan di dalam keuangan. Berikutnya, majelis mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang telah merayakan ulang tahun dari tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 30 Agustus. Semoga dengan ulang tahun ini Tuhan Yesus memberkati umur panjang, kesehatan, dan kebahagiaan dalam keluarga. Demikian warta gereja yang kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah
bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita rayakan ibadah minggu ini bagi Tuhan kita. Kita pujikan pujian PKJ 2, mulia-mulia namanya. Pujilah, tinggikanlah
Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita masuk dalam votum dan salam. Marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Tuhan adalah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalanya. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita masuk ke dalam bait-Nya dengan nyanyian syukur dan dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Marilah kita nyanyikan Kidung Jemaat 3, bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita masuk dalam litani doa dari Santo Fransiskus Asisi. Tuhan jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi kita menerima, dengan mengampuni kita diampuni, dan dengan mati suci kita dilahirkan ke dalam hidup kekal. Amin.
Mari kita nyanyikan pujian kesanggupan dari Kidung Jemaat 424, bait yang pertama dan yang kedua. Yesus menginginkan daku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucapkan syukur dan memohon. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini Tuhan, sehingga kami masih dapat berkumpul bersama-sama beribadah walaupun melalui online Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah sakit, Bapak Edi Kris yang sedang dalam masa pemulihan, serta saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang berikan kesehatan, kesembuhan, dan juga Tuhan sendiri yang menjamah mereka untuk lekas sembuh Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi kesehatan Bapak Pendeta kami, Pak Pendeta Anung Rumantio, dan juga setiap pribadi jemaat yang ada di GKJ Logosari ini. Kami mohon Tuhan berikan kesehatan kepada kami, dan juga Tuhan selalu lindungi setiap aktivitas kami, dan Tuhan juga berkati setiap apapun yang akan kami lakukan ke depannya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi kesejahteraan tiap anggota keluarga Jemaat GKJ Logosari, hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara anak dan orang tua, serta keluarga-keluarga yang lain. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kerukunan, damai, cinta kasih, dan juga kepercayaan satu sama lain. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi gereja kami tercinta GKJ Logosari,
dan juga setiap komisi yang ada di dalamnya. Tuhan berkati setiap aktivitas, Tuhan berkati juga setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi-komisi dan gereja kami GKJ Logosari. Tuhan, kami juga berdoa bagi masyarakat sekitar kami, kiranya Tuhan juga selalu sertai dan juga lindungi mereka, Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi setiap rumah sakit dan juga tim medis yang ada di dalamnya, yang tengah berjuang dengan sekuat tenaga untuk memberikan kesehatan dan kesembuhan bagi setiap kami, Tuhan. Tuhan, lindungi mereka dan berikanlah kesehatan juga kepada mereka. Dan Tuhan terus memberikan mereka kekuatan untuk selalu bekerja dalam nama-Mu saja, Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan selalu memberikan damai dan juga Tuhan jauhkan dari mara bahaya dan juga bencana alam. Tuhan berkati setiap pemimpin yang ada di dalamnya. Tuhan berikan keadilan, kejujuran, dan juga tanggung jawab. Tuhan Yesus, inilah doa dan pengharapan kami, Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang akan kami dengarkan nanti hanya berasal daripada-Mu saja, Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah atas diri kami, supaya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan juga firman-Mu dapat menjadi pelita bagi kehidupan kami selanjutnya. Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang bekerja dan Tuhan sendiri yang ikut campur tangan dengan apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Tuhan. Tuhan juga berkati tiap song leader, Tuhan berkati organis, dan juga Tuhan berkati tim multimedia yang turut membantu dalam proses peribadahan ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 16 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Matius 16 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Tema kita pada hari ini adalah menjadi pengikut Kristus yang berani. Matius 16 ayat yang ke-21 sampai 28. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab kau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang
sebagai raja dalam kerajaannya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita pujikan Sabdamu Abadi dari Kidung Jemaat 50B bait yang pertama. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, saya ingin bercerita. Ada sebuah anak kecil, dia tadinya sangat-sangat bersemangat untuk ikut sekolah minggu secara online. Dia tadinya sudah penuh niat dan sangat-sangat ingin mengikuti sekolah minggu secara online tersebut di YouTube. Tapi saat dia membuka beranda di YouTube, dia melihat ada kartun kesayangannya. Nah, dia tergoda untuk melihat kartun kesayangannya itu, yang mengakibatkan dia lupa bahwa ingin mengikuti ibadah online. Lalu sang ibunya datang menghampirinya dan berkata, "Loh Dek, tadi katanya mau ikut ibadah sekolah minggu, kok malah lihat kartun?" Nah, lalu sang anak menjawab kepada ibunya, "Bu, tadi kan sebenarnya saya udah mau ikut sekolah minggu, tapi sebenarnya saya itu bosan kalau terus-terusan sekolah minggu secara online. Saya bosan, gak bisa ketemu sama teman-teman. Saya juga sekarang udah jadi males untuk ikut sekolah minggu karena sudah rasanya beda lagi. Udah gak sama kayak dulu. Dulu kan bisa diajar langsung sama guru sekolah minggu, bisa ketemu sama teman-teman yang lain, bisa bercerita dan bercanda tawa dengan teman-teman yang lain." Nah, dengan penuh sabar dan kelembutan sang ibu menjawab kepadanya, "Nak, di tengah kondisi pandemi seperti ini, yang kita bisa lakukan hanyalah sabar. Tapi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat mengikuti ibadah walaupun secara online dan di rumah kita masing-masing." Dengan kelembutan hati, ibu itu juga berkata kepada anaknya, "Kita harusnya selalu berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan juga bisa kembali lagi seperti dulu." Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, bukan hanya seorang anak tadi yang mengalami godaan lalu tergoda, tetapi kita juga terkadang berada di posisi itu. Kita sedang ingin berniat untuk beribadah contohnya, tapi kita tiba-tiba ada godaan yang lain, misalnya malas ataupun yang lainnya. Lalu bukan hanya beribadah saja, tapi terkadang saat kita ingin berbuat baik, kita juga kadang tergoda untuk melakukan yang lain. Misalnya kita sudah ingin melakukan kebaikan, tapi muncul rasa eman-eman. Wah, saya membantu ini, tapi kok eman-eman ya. Nah, lalu yang kedua, gek-gek atau kalau-kalau. Kalau-kalau nanti saya membantu ini malah takutnya enggak dianggap, nanti takutnya malah dikira menghina atau yang lain sebagainya. Dan juga takut rugi tenaga, rugi waktu, dan rugi lainnya. Dan masih banyak lagi godaan-godaan yang mungkin sering kita alami selama kita berada dalam proses kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan kita hari ini, Yesus berkata kepada para murid-Nya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem untuk menyempurnakan tugas dan juga misinya sebagai Mesias, sebagai anak Allah. Sebagai seorang Mesias, Yesus juga mengungkapkan kepada para murid-Nya
tentang penderitaan yang akan dihadapinya, bahkan dia akan disiksa dan juga dibunuh. Yesus juga mengungkapkan bahwa ia melakukan ini semata-mata hanya untuk menyelamatkan manusia dari dosa yang telah mereka perbuat. Setiap perjalanan kehidupan Kristus juga hanya untuk memuliakan nama Allah saja. Bukan hanya itu saja, Yesus juga mengalami penolakan-penolakan, dan malah penolakan itu justru berasal dari orang-orang yang menganggap dirinya itu adalah umat pilihan Allah, seperti tua-tua, para ahli Taurat, dan juga imam-imam kepala. Namun Yesus memastikan bahwa kematiannya bukan kematian yang kekal, karena ia akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Yesus juga membuka mata setiap para muridnya untuk menerima kenyataan bahwa penderitaan, siksaan, penolakan, dan kebangkitan yang akan Kristus lakukan merupakan satu-satunya jalan keluar bagi dosa-dosa umat manusia, dan juga sekaligus menyatakan kemuliaan Allah. Setelah Yesus mengatakan hal tersebut, lalu Petrus kelihatannya tidak siap. Petrus sepertinya dia takut menderita bersama dengan Yesus. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus demikian. Mari kita lihat pada ayat yang ke-22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping, menegur dia dan katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Nah, lalu sepertinya Petrus ini dia masih ragu, dia takut kalau dia akan menderita bersama Yesus, dan dia juga tidak rela kalau semisal Tuhannya, gurunya, yaitu Yesus itu akan mengalami penderitaan dan juga siksaan, bahkan mengalami kematian. Lalu dengan tegas Yesus berpaling dan menjawab perkataan Petrus. Sini ada ayat yang ke-23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau semisal kita ada di posisi Petrus, kita ingin berniat supaya Yesus tidak mengalami penderitaan, tapi malah kita dianggap sebagai setan, sebagai iblis, apa yang akan kita rasakan? Mungkin marah, sedih, kecewa, atau yang lain sebagainya. Secara manusiawi itu yang akan kita rasakan. Tapi mari kita baca secara keseluruhan. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ternyata ada alasan di balik perkataan Yesus tadi, bahwa di sini terlihat apa yang dikatakan dan dipikirkan oleh Petrus hanyalah pikirannya sebagai manusia dan bukan atas pikiran dan perkataan dari Allah. Dan bahkan dia berpotensi untuk mengacaukan misi Yesus sebagai Sang Mesias. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bukan hanya kepada Petrus saja, namun Yesus juga menegaskan kepada para muridnya betapa pentingnya mengikut Yesus. Mengikut Yesus berarti hidup menyangkal diri dan juga memikul salib. Menyangkal diri di sini adalah meninggalkan keinginan pribadi kita, meninggalkan keakuan kita, meninggalkan keegoisan yang ada di dalam diri kita. Lalu kita berusaha untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah dan juga memikul salib kita. Salib kita yang dimaksud di sini adalah segala penderitaan yang kita alami selama kita menempuh proses kehidupan di dalam dunia ini. Kita menerima segala ketidaknyamanan yang kita alami
dalam setiap proses kita dan mengikut Yesus. Mengikut Yesus bukan hanya yang sudah tertulis di KTP saja, Kristen, atau di kartu keluarga dan juga di kartu identitas lain saja. Dan juga bukan kalau kita sudah dibaptis kita sudah pasti Kristen, juga bukan. Melainkan kita yang benar-benar bersedia menyerahkan diri kita dan juga menjalani kehidupan baru bersama dengan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ada tertulis pada ayat yang ke-25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Terlihat bahwa ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita mempertahankan nyawa kita sedemikian rupa dan melakukan hal-hal yang jauh dari kehendak Kristus, berarti kita sudah menolak untuk mengikut Kristus. Secara manusiawi bukanlah ini pernyataan yang sulit, karena dalam menjalani kehidupan kita sebagai umat manusia, pasti kita akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyelamatkan nyawa kita. Bahkan Tuhan juga sudah memberikan kemampuan kepada setiap kita, setiap makhluk hidup untuk menyelamatkan nyawanya. Seperti contohnya cumi-cumi. Cumi-cumi akan mengeluarkan tintanya saat dia sedang dalam bahaya. Lalu bunglon dia akan merubah warna dirinya mengikuti area yang ada di sekitarnya. Dan juga manusia dengan segala kemampuannya untuk melindungi diri dan juga merencanakan masa depannya. Namun bila kita perhatikan dengan seksama, ajaran Yesus ini bukan supaya kita tidak usah peduli dengan keselamatan kita, tetapi kita tidak harus terfokus hanya kepada keselamatan kita dan juga melupakan kehendak Allah, tetapi kita juga seharusnya mampu menjadikan diri kita bermakna bagi sesama kita, seperti apa yang telah dicontohkan Yesus kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga memberikan perbandingan kepada kita pada ayat yang ke-26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa artinya kita mempertahankan nyawa dengan beroleh seluruh isi dunia? Justru malah kita akan kehilangan nyawa kita. Karena tidak ada satupun dari seluruh harta yang ada di dunia ini mampu menjamin nyawa kita dan juga keselamatan diri kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita mau bersedia mengikut Yesus, walaupun resikonya kita dibunuh oleh keadaan dunia yang ada, kita akan diselamatkan oleh Yesus sendiri dan juga kita akan beroleh kehidupan yang kekal. Hidup beribu-ribu tahun di dunia ini bukanlah menjadi tujuan utama dari setiap makhluk hidup yang mau mengikut Yesus. Karena pengikut Yesus bukan mencari kemuliaan di dunia, melainkan kemuliaan di surgawi bersama dengan Yesus, yang akan Yesus berikan sebagai upah kita sebagai pengikutnya yang setia saat Yesus datang dalam kemuliaan Bapa. Menjadi murid Yesus berarti kita juga harus siap menerima tantangan, yaitu godaan-godaan untuk menghalalkan segala cara dalam setiap sendi kehidupan kita hanya demi meraih kenikmatan dunia yang sifatnya hanyalah sesaat. Bahkan malah kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita malah merugikan orang lain hanya demi kepuasan kita saja. Orang Kristen yang lebih senang mengikuti gaya dunia, hanya ingin terlihat wah saja di dunia, dia akan kehilangan makna hidupnya sebagai pengikut Yesus yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, matahari tidak akan selalu cerah merekah dengan indahnya,
Demikian juga kehidupan kita tidak akan selalu dihiasi oleh tawa dan juga kebahagiaan. Tetapi Tuhan selalu setia untuk menyertai kita. Apakah kita juga setia kepadanya? Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji Tuhan kepada kita. Bila kita selalu setia dan juga taat mengikutinya, dan menjadikan Yesus sebagai kunci utama dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mengikut Yesus bukanlah suatu hal yang mudah, malah bagi kita ini adalah suatu hal yang sulit. Akan tetapi dapat kita mulai untuk berani berkomitmen dalam hati kita bahwa kita mengikut Yesus. Berani belajar untuk menjadi sarana Yesus dalam membawa kebahagiaan bagi orang lain, serta memiliki keberanian untuk belajar meninggalkan gaya hidup kita yang lama, yang terpusat pada kepuasan duniawi, dan juga melakukan kehidupan baru bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, serta berani ambil resiko untuk menjadi pengikut Yesus yang setia dan taat kepadanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita saat teduh sejenak. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar dan kami renungkan pada hari ini Tuhan. Kiranya apa yang telah kami dengar ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kami selanjutnya, dan kiranya firman-Mu saja yang menjadi terang bagi jalan kami dan juga menjadi pelita bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mohon jadikanlah kami pribadi yang berani untuk mengikut-Mu Tuhan, dan jauhkanlah kami dari segala godaan-godaan yang akan menjauhkan kami daripada-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa dan kesanggupan kami Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengaturkan persembahan syukur pada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan mendasarkannya pada firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 2. Hidup kita yang benar. Jangan
Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, segala ungkapan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat-berkat yang sudah kami terima sampai saat ini. Saat ini kami seluruh jemaat-Mu bersyukur dapat mengaturkan persembahan dari hati kami yang paling dalam, baik persembahan mingguan, bulanan, istimewa, dan lainnya. Kiranya Tuhan mensucikan dan menguduskan persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat kami gunakan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu dan juga pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Berkati setiap kami yang memberikan persembahan ini, baik kesehatan, baik pekerjaan, dan setiap aktivitas yang kami lakukan. Dan berkati juga saudara kami yang telah ditunjuk untuk mengatur dan mengelola persembahan ini, supaya semua yang dilakukan hanya takut dengan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini yang sudah kami terima. Semoga firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami, serta menjadi petunjuk sekaligus penguat kami untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya. Dan bila sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, dan kami mohon penyertaan dan kekuatan dari Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan dimanapun dengan penuh sukacita dan damai sejahtera bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita memperbaharui pengakuan iman percaya kita bersama umat Tuhan di sepanjang zaman dan segala tempat dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 280. Aku percaya. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Nyanyian akhir kebaktian Kidung Jemaat 370 bait yang pertama dan yang ketiga. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau